menentukan, tidak minta, tidak alur sebagainya, ya gugur kewajiban kita secara tidak langsung gitu. Nah, karena ini kan kewajiban yang kaitannya dengan hak gitu, dua belah pihak gitu ya. Nah, lain halnya kalau bapak nikah dengan orang Arab gitu, dengan orang Arab yang mana budayanya sudah menetapkan dari awal mahar. Oh, mau nikah sama anak saya, boleh. Rumah yang mana yang buat mahar gitu. Ya kalau dia sudah menetapkan gitu, bapak bilang gampang deh, nanti ya gampang deh itu akan diuber dan itu akan jadi urusan panjang gitu loh. Makanya nanti ada istilah mahrul mithli, mahar misal, mahar yang walaupun nggak ditetapkan di awal, tapi haknya segitu berdasarkan kias kepada keluarganya, yang selevel dengan keluarganya itu berapa, nah itu yang wajib dibayarkan dengan syarat keluarganya memang menetapkan saya maunya segini gitu. Tapi kalau dia tidak menetapkan ya udah selesai gitu. Jadi nggak ada kewajibannya lagi. Makanya dibilang beruntunglah laki-laki Indonesia, istrinya nggak minta mahar, nggak minta nafkah, dan malah mau kerja demi suaminya. Ya bagus lah Pak kalau kayak gitu. Kita diam-diam saja. Yang kedua tadi masalah maharnya dalam bentuk nafkahnya dalam bentuk seekor sapi ya Pak ya. Jadi maksudnya bukan mahar, maksudnya kita kalau dapat istilahnya uang hasil kerja, kita belikan sapi, jadi tapi milik istri, kita sampaikan ke istri. Jadi kalau ada hasilnya sebagai jadi punya istri kan, ya kira-kira menjadi semacam passive income lah gitu ya. Nah, itu bagus, memang harus begitu. Kalau di daerah Pak, di kampung-kampung memang sapi, tapi kalau saya di Jakarta bukan sapi Pak, rumah kontrakan petak, gitu, ya kan. Lu itu passive income, gitu, punya duit. Ya belikan rumah kontrakan petak, ya kan, kos-kosan lah gitu kira-kira. Itu gede Pak, sebulannya bisa 4 juta, 5 juta kontrakan petak itu di tengah Jakarta. Nah kan lumayan Pak. Jadi mahar pun bisa pakai rumah kontrakan petak itu. Jadi mahar itu kan bisa saja tidak tunai, bisa saja dengan cara dicicil. Jadi saya terima nikahnya mas kawinnya dengan mahar berbentuk rumah kontrakan petak 20 pintu cicil. Nah itu boleh Pak, dicicil gitu. Nah itu menjadi passive income yang itu bagian dari nafkah kita juga kepada istri. Kalau memang itu bisa dilaksanakan tentu jauh lebih baik. Baik, ada lagi Pak, silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kami pertanyakan di sini kan tadi dijelaskan bahwa hukum di Indonesia kan ada 3, yaitu BW, KAI, yang Islam itu. Yang kami pertanyakan di sini bahwa apalagi yang dijelaskan dalam Ustadz tadi bahwa BW itu mengenal ahli waris pengganti atau plus overruling ya. Yang kami tanyakan di sini adalah mengenai KAI sama kompilasi sama kompilasi, bahwa di dalam KAI itu tidak mengenal, di dalam kompilasi itu mengenal. Tapi yang ada suatu kejanggalan bahwa dalam kompilasi ini apakah ini berdasarkan pada ijma ulama atau tidak, atau di dalam hal ini bahwa Islam itu mengenal toleransi di dalam pembagian ahli waris itu. Ya, yang kami tanyakan di sini yaitu mohon untuk dijelaskan apa itu antara KAI sama kompilasi hukum Islam, sehingga dalam pembagian di sini terjadi suatu kejanggalan apabila kita menemukan permasalahan-permasalahan di pengadilan agama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi gini, kalau pembagiannya kan hukum di Indonesia itu yang berlaku ada 3, hukum barat, hukum adat, dan hukum syariat. Hukum syariat ini terpecah menjadi 2. Hukum syariat yang asli yang ada dalam kitab-kitab fikih, ya, yang itu dipelajari di pesantren, di perguruan tinggi dan sebagainya, yang teoritis gitu ya. Nah kemudian ada hukum yang tadi kita sebut KHI. KHI itu singkatannya kompilasi hukum Islam. Nah itu hukum positifnya itu ya KHI gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari sisi namanya saja, sebenarnya itu bukan hukum Islam. Kenapa? Kan kompilasi. Jadi sudah mengcompile dari barat dan adat juga gitu loh. Nah, ketika masuk kepada wilayah ahli waris pengganti, harta gono gini, ada beberapa itu ternyata itu unsurnya bukan unsur dari
Islam. Itu unsurnya dari barat atau dari adat gitu. Jadi kalau Bapak tanya apakah itu ijma, bukan gitu, bukan ijma. Itu kompromi. Kompromi antara hukum Islam dengan hukum adat dan barat yang menjadi hukum positif di Indonesia untuk waktu tertentu. Namanya juga hukum positif, Pak. Itu bisa diamandemen, bisa berubah, bisa disempurnakan. Uang UUD aja bisa direvisi. Apalagi cuman KHI. Nah, kalau boleh lihat sejarahnya, KHI itu kan terjadi di zaman-zaman Islam ini masih dianggap barang asing lah gitu di Indonesia. Ya ceritanya ini kan tahun 70-an. Di masa itu, Pak, Islam itu agak-agak sedikit disingkirkan lah begitu. Saya masih ingat, Pak, adik saya itu dikeluarkan dari SMA gara-gara dia pakai jilbab. Itu tahun 90-an gitu. SMA negeri yang ngeluarin itu bukan kepala sekolah, bukan BP, guru agama. Guru agama, pendidikan agama Islam itu yang mengeluarkan anaknya dari sekolah SMA. Kamu salah pilih sekolah. Ini sekolah negeri. Kamu sekolahnya pesantren aja di Aliyah yang boleh pakai kerudung gitu. 70, Pak, tahun 70 gitu. Tapi sekarang tahun 2000 di mana ada orang pakai kerudung tuh dilarang-larang di Indonesia, ya kan? Justru malah menjamur. Saya ini kan dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN, yang di Jakarta itu. Itu mahasiswi saya semua ya pakai kerudung. Nah, saya cuma tanya, kamu pakai kerudung kenapa? Ya kan wajib, Pak. Udah sampai tingkat itu. Nah, di Jakarta, di kantor-kantor, di perusahaan, di mana gedung bertingkat itu, kalau yang perempuan rata-rata pakai jilbab. Jadi saya lihat ini kantor apa pengajian sih, susah bedakan antara kantor Indosat dengan jamaah pengajian Mama Dedeh, mirip gitu loh pakaiannya, mirip gitu, dan itu fenomena gitu kan. Maksud saya, ya cara orang memahami agama itu lama-lama berubah. Saya masih ingat fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 80-an, waktu itu pimpinannya masih KH Ibrahim Hossein, itu dengan tegas mengatakan bahwa bunga bank konvensional itu halal. Gitu, masih tegas gitu. Tapi di zaman sekarang fatwa Majelis Ulama sudah tegas mengatakan bunga bank itu haram. Apa yang berubah? Situasi zamannya. Di zaman itu Islam sangat asing dan tidak ada bank syariah juga, gitu kan? Jadi ya mereka bikin aja fatwa halal gitu. Tapi sekarang mau ngomong halal diketawain orang se-Indonesia gitu. Wah, apaan mau halal gitu. Ya walaupun masih pada nabung di bank konvensional, tapi kalau tanya bunga bank konvensional halal apa enggak? Ya haram lah begitu. Tapi punya akun, punya sih. Ya lain lagi ceritanya gitu kan. Saya juga punya, Pak, akun di bank konvensional yang saya bilang haram itu, punya juga. Soalnya mau nggak mau. Kenapa? Lawang saya dosen, kata sekretariat, Pak, sini tulis nama Bapak dan nomor akun di bank. Saya tulis kan bank muamalat gitu. Wah, nggak bisa bank ini, Pak. Itu harus bank mandiri. Ya udah, saya punya bank syariah mandiri. Bukan yang ini, Pak, yang nggak pakai syariah, yang konvensional. Nggak mau saya punya akun di bank ribawi gitu, saya bilang gitu kan. Oh ya sudah, kalau gitu nggak usah ditransfer. Wes jangan begitu, saya bilang. Ya udah sini. Ujung-ujungnya ya apa boleh buat gitu kan. Nah tapi dalam masalah fatwanya kan sudah tegas itu. Fatwanya tidak boleh di zaman sekarang. KHI, Pak, sampai hari ini walaupun sudah banyak tesis, disertasi, apalagi skripsi yang mempertanyakan ini kok hukum Belanda masuk sini gitu kan. Tapi pejuang-pejuang KHI-nya yang dulu itu masih pada hidup. Ya dosen-dosen saya sendiri gitu loh, profesor saya bilang KHI gini-gini, kamu gak usah ngotak-ngatik KHI, itu hasil prestasi kita gitu. Pak, zaman udah berubah, Pak gitu. Ya nggak bisa, tunggu saya mati dulu baru kamu ganti katanya gitu. Nah ya lah, Pak, kapan meninggal rencananya? Jadi ya susah juga nih ngomongin KHI ini, ya kan? Maka di kampus kita tuh kalau ada yang nulis disertasi untuk KHI kok mengkritisi isinya gitu ya, nggak lulus gitu. Kenapa? Pejuangnya ada di situ dulu. Dia merasa berjasa menggolkan. Karena dari 50-50 gitu kan ya, ini Islam 50, ini non Islam 50. Dia sudah berhasil memperjuangkan sampai 95%. Nah masih sisa 5%. 5% ini mau kita perbaiki, dia nggak terima, nggak menghargai jasa saya ya kamu ya gitu.
ya udahlah nanti tungguin aja kalau generasi beliau sudah nggak ada, ntar kita 100%-in. Jadi bukan KHI nanti akhirnya, hukum waris Islam Indonesia gitu. Nah itu selesai nanti. Kalau sekarang memang susah Pak, apalagi kita bawa ke pengadilan agama. Hakim agamanya aja nggak ngerti hukum waris yang sesungguhnya. Dia berpatokan pada KHI, gitu kan? Nah sementara keluarga, kiai lebih ngerti hukum waris. Dia bingung kan, akhirnya apa kata hakim? Ini kan sepupu saya nih hakimnya. Saya bingung gitu. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Ini KHI bilang begini. Akhirnya dia bilang, "Tok, rapat kita tunda, silakan musyawarah. Nanti kalau udah sepakat baru kesini lagi, saya putuskan," gitu ya. Akhirnya musyawarah mufakat akhirnya. Hakimnya nggak bisa memutuskan karena emang hukumnya ada campur baur begitu sementara ini. Nah oleh karena itu biasanya kalau keluarga lagi konflik itu kayak gini Pak. Orang mau cerai kan datang ke pengadilan agama, ya kan? Hakim tuh kalau pinter, dia buang aja. Anda berdua ini saya sarankan datang dulu ke BP4, nih surat pengantarnya, biar dinasehatin di BP4. Karena kalau di meja hijau kan urusannya udah hitam putih kan, nggak main perasaan lagi. Di BP4 ketemu dengan ustazah, yang kalau dia dehem aja, pada takut gitu kan, dinasehatin. Jangan begitu, jangan begini, jangan gini, nasihatin dengan ayat, dengan hadis, lumer. Pulang udah gandengan tangan lagi, gitu Pak. Nah ini ketika Bapak menghadapi keluarga yang berantem itu memang harus ada pihak-pihak yang dihormati oleh kedua pihak dan kemudian diberikan wejangan dan sebagainya. Ya dinasehatin lah, harta itu nggak akan kita bawa mati juga kok, gitu kan? Nggak, ya begitulah kira-kira. Sampai saat ini baru bisa begitu Pak. Kalau masih ngomongin KHI itu ya agak susah karena KHI-nya sendiri masih beras sebagai hukum yang yang saya juga nggak tahu keluar KHI itu sebagai apa ya di Indonesia itu ya. Dia kan tidak diresmikan oleh DPR. Gimana Pak, orang-orang hukum ini tahu nggak? Tapi itu sebagai dasar kalau di di pengadilan agama sebagai dasar, tapi kedudukan hukumnya di dalam sistem undang-undang kita itu di mana adanya dia sebenarnya? Siapa yang mengesahkan? Siapa yang mengesahkan KHI itu? Ini kayak gini Pak pertanyaannya. Kita kalau ada masalah hukum agama di Indonesia yang ribet kan kita bilang tanya ke MUI. Nah iya, MUI. Lah MUI itu dasar hukumnya apa? Kekuatan formal hukum MUI sebagai lembaga fatwa itu apa? Tahu nggak Pak? Badan hukumnya MUI itu apa? Apakah dia lembaga negara? Bukan, pasti. Lembaga tinggi negara juga bukan. Lembaga hukum juga bukan. Apa? Ya majelis tuh, majelis ya semua juga majelis Rasulullah juga majelis kan gitu loh. Apa gitu? Yayasan kayaknya dia tuh. LSM. Juga terpensiun. Nah iya, artinya secara struktural tuh nggak jelas kedudukannya sebenarnya. Sama dengan KHI tadi itu, cuman ada satu-satunya cuma itu masalahnya dan tidak pernah direvisi, pejuang-pejuangnya masih hidup gitu. Kedepannya nanti itu harus jadi undang-undang, ya kan? Undang-undang hukum waris Islam harusnya begitu. Teman-teman kita yang ada di DPR yang legislatif kan, itu harus membuat undang-undang itu meresmikan. Draftnya dari mana? Entah dari Departemen Agama, entah dari mana. Harusnya ada itu sebenarnya. Nah selain kepala KUA-nya, ini juga hakim-hakim agamanya itu harus direfresh ulang juga. Jadi kemarin ini kita di Lipia diberikan kesempatan para calon hakim agama, ya, nggak diambil dari jalur yang sudah ada, tapi diambil dari yang sudah belajar ilmu syariah yang tinggi lah, yang sudah S2, S3 gitu, yang memang dasar baca kitabnya sudah bagus. Nah dididik sebagai hakim, nanti ditempatkan di seluruh Indonesia karena hakimnya banyak kan juga nggak bisa baca kitab Pak, hakim-hakim agama ini. Jadi kalau ditanya ini hukumnya gimana, wallahu alam juga gitu. Kalau udah berantem urusan keluarga begini dia bingung, pakai KHI juga masih bermasalah juga gitu. Baik, ada lagi nggak? Ya silakan Ibu. Ya. Tadi saya sempat senang karena kita membicarakan tentang pelaku bullying ataupun baris perempuan, solusi yang ditawarkan. Artinya bisa walaupun di dalam Islam ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian, tetapi dengan
tadi solusi dari Ustaz ada hibah atau wasiat gitu ya. Maaf, mungkin background saya notaris di sini sehingga kalau ada masyarakat datang sehingga kita langsung bisa mengarahkan ke arah sana. Yang saya menjadi agak bingung ketika Ustaz sampaikan bahwa untuk hibah dalam Islam tidak ada batas, jadi bebas. Yang ada batas itu yang wasiat. Iya. Padahal kita tahu di hukum negara, tadi saya agak Ustaz agak nggak setuju ketika teman-teman mengatakan hukum yang berlaku ada 3 gitu ya, BW, ada dari. Saya rasa BW yang nggak berlaku Pak, jadi KUH Perdata. Oh iya. Ya saya juga bukan orang hukum, jadi aturlah gimana. Iya, jadi memang ada perbedaan yang signifikan. Jadi di KUH Perdata ada pembatasan maksimal 1/3. Nah, ketika kita menghadapi masyarakat yang notabene dia mengaku Islam, apa yang bisa kita sarankan untuk hal ini? Baik. Terima kasih. Ya, jadi saya yakin angka 1/3 itu datangnya dari kita, dari Islam. Cuman diterapkannya di istilah yang berbeda. Saya nggak terlalu yakin bahwa yang dimaksud dengan hibah itu adalah hibah seperti yang dimaksud dalam syariat Islam. Boleh jadi yang dimaksud dengan hibah itu adalah wasiat itu sendiri sebenarnya. Wasiat, kan gini, kalau saya mati, saya hibahkan, gitu kan? Ya nggak? Oh nggak? Lain lagi. Oke. Kita masih hidup. Oke. Dan itu diberikannya langsung. Jadi langsung berlaku saat itu juga. Oke. Bebas. Ya, jadi gini Pak. Dalam Islam, kalaupun mau 100% itu boleh. Tapi kalau berdasarkan pertimbangan tertentu, hukum positif di suatu negara menganggap yang lebih maslahat adalah jangan sampai 100%, 1/3 saja. Islam bisa mengadaptasi hal itu. Islam bisa mengadaptasi. Contoh nih ya, saya tanya, poligami dalam Islam itu boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Saya yakin ibu nggak setuju. Oh boleh. Asalkan jangan suami saya gitu ya. Buat orang terserah lah gitu ya. Gitu. Tapi ketahuilah bahwa ada masa tertentu di mana poligami itu jadi madharat dan tidak maslahat. Gitu. Tidak maslahat gitu loh, madharat. Dan itu Nabi berlakukan juga, khususnya buat menantunya sendiri. Nabi punya menantu Ali bin Abi Thalib. Ini bukan masalah perasaan cemburu atau gimana, tapi Ali itu mau ngomong poligami itu nggak berani. Pertama ngomongnya sama mertuanya sendiri. Tapi Nabi juga melarangnya dengan alasan apa? Nggak maslahat buat Ali. Pertama, Ali itu pengangguran. Ali itu pinter. Memang dia dididik sebagai, kalau cara kita jadi mahasiswa berprestasi lah, tinggi. Tapi dia nggak kerja. Nggak seperti rata-rata pemuda di Mekah yang punya bisnis perdagangan musim dingin, musim panas, apa dan sebagainya. Ali itu nggak punya apa-apa. Dan memang Nabi nggak bolehin dia kerja. Kamu belajar aja. Nafkahmu aku yang tanggung. Nah gitu. Makanya tahu Pak, ketika Ali punya anak Hasan dan Husain, yang nyembelihin akikahnya itu bukan Ali, harusnya kan bapaknya. Tapi kenapa kok kakeknya? Karena Ali itu hidupnya diberi mukafaah, diberi beasiswa cara kita itu oleh sang mertua, gitu loh. Nah sang mertua bilang, modal dengkul aja mau kawin lagi, nggak usah. Ya udah, nggak usah. Itu kalau secara hukum Islam sebenarnya boleh, tapi secara maslahat kok ternyata itu jadi madharat, ya nggak usah. Gitu, ya kan? Dan itu berlaku juga buat pemuda-pemuda yang semangatnya kawin dulu gitu loh. Karena sama ustadznya setiap hari ayo kawin. Masih kuliah S1, bininya 2, bayangin gitu. Ada, saya sekelas tuh kayak gitu kan? Saya bilang ente tuh ya, memang sih nikah 2, 3, 4 tuh halal, Al-Quran yang menghalalkan. Tapi buat ente tuh tidak maslahat gitu. Bahkan kalau saya sekarang, kalau mahasiswa saya yang perempuan, kalau mau ada nikah, berhenti, saya bilang gitu. Kenapa? Nggak bisa kalian kuliah sambil nikah, punya anak, ngomong dan sebagainya. Ini kuliah kalian berat nih, ya kan? Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang setiap hari, gitu loh. Jangan nikah, gitu.
saya mengeluarkan ancaman nggak boleh dia nikah gitu. Wah, nikah sunnah Nabi Ustaz. Enggak, sekarang enggak sunnah Nabi buat kalian. Selesaikan dulu program kalian ini, baru setelah itu mau nikahlah gitu. Kenapa? Tidak maslahat. Boleh dalam kondisi tertentu kita bisa ngatur. Orang tua juga boleh bilang sama anaknya, kamu duit nggak punya, kuliah belum selesai, belum mau nikah aja. Enggak boleh. Kalau kamu sudah wisuda, setelah itu langsung sorenya nikah boleh. Nah itu silakan aja kan. Nah tadi hukum hibah dalam KUHP Perdata bisa dianggap sebagai hal itu gitu. Jadi tidak lantas bertentangan dengan hukum Islam. Islam pada dasarnya membolehkan, tapi kalau emang ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, silakan diatur gitu. Saya pun juga haram nikah lagi, minimal menurut istri saya gitu. Baik, ada lagi? Iya, silakan. Yang mana dulu nih? Ya, silakan. Selamat pagi Pak, nama saya Andri. Ya. Saya juga kebetulan sama notaris juga. Ya. Saya mau tanya tentang wasiat Pak. Ya. Kalau wasiat menurut KUHP Perdata Pak, itu kebanyakan untuk orang Tionghoa Pak. Kalau orang Tionghoa itu untuk membuat wasiat, tidak ada patokannya maksimal sepertiga atau berapa. Iya. Berarti kalau ada orang Tionghoa datang ke notaris, bebas. Iya. 100% terserah. Tapi nanti kalau sudah meninggal, ada hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris yang nanti bisa dituntut. Jadi ada hak mutlaknya. Saya nggak ngerti cerita. Oke, Pak. Iya, Nanti nyambungnya, nanti nyambungnya ke wasiat KAI nih Pak. Ya, gimana? Dalam KAI bilang wasiat itu sebanyak-banyaknya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga. Ya. Kemudian ada komanya, kecuali semua ahli waris menyetujui. Oke. Kalau saya tafsirkan Pak secara pribadi, berarti kalau 100% ya nggak apa-apa, asal ahli warisnya menyetujui. Nah, itu pertanyaan saya, apakah boleh seperti itu Pak? Maksudnya tafsir saya apakah betul menurut Pak Ustadz? Iya. Pertanyaan yang kedua Pak, ini menyangkut juga kalau pembagian harta waris Pak. Untuk surat keterangan waris untuk orang muslim itu biasanya kan dibuat di depan lurah, dikeluarkan oleh camat. Kalau mengenai tanah itu Pak. Yeah. Nah sementara lurah sendiri itu tidak pernah. Kalau misalkan tadi Pak yang bilang sebaiknya wasiat itu dibuat secara tertulis. Kalau lisan nanti bisa disangkal atau bisa diapa. Yeah. Kalau notaris itu bikin wasiat Pak, biasanya segera setelah akhir di awal bulan berikutnya itu lapor ke Menteri Hukum dan HAM bahwa kita sudah mungkin wasiat nama siapa untuk Anehnya Pak, kalau mereka sudah membuat wasiat itu meninggal, dibuatlah surat keterangan waris, lurahnya itu tidak pernah ngecek ada wasiat atau enggak. Oh ya. Nah, jadi seakan-akan tidak dihiraukan. Ya. Nah, kalau seperti itu wasiatnya maaf istilahnya di luar dari ahli waris, misalkan anaknya 2 dan itu diwasiatkan di luar dari 2 orang itu, jadi kan nggak dihiraukan Pak. Nah seperti itu pelaksanaannya gimana Pak Ustaz? Iya. Dan pertanyaan ketiga Pak, ini mengenai wasiat wajibah Pak. Wasiat wajibah itu penting karena saya juga baca untuk orang yang ahli warisnya yang non muslim, misalkan salah satu ahli warisnya non muslim itu wasiat wajibah, juga termasuk anak angkat Pak, itu juga wasiat wajibah. Itu di pengadilan atau langsung dibuat wasiat gitu Pak, teknisnya itu Pak. Oh, Oke, saya jawab yang ketiga dulu aja nih ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Wasiat wajibah, teknisnya saya nggak tahu kalau di tata hukum kita. Saya tahunya cuma kalau di Mesir sama di Syria. Mereka memang menerapkan wasiat wajibah, udah masuk dalam undang-undang di sana. Jadi begitu ada kasus di mana kakek itu anaknya yang laki-laki itu meninggal dan ada cucunya gitu ya. Nah itu nanti pengadilan, hakim itu akan memanggil si kakek, panggil, kemudian apa benar gini-gini semua. Kalau udah, ayo sekarang kamu bikin wasiat wajibah. Nah, jadi ada perintah seperti itu. Nah, apakah di Indonesia bisa diterapkan seperti itu dan bagaimana teknisnya? Rasa-rasanya enggak, karena udah langsung dikasih jalan keluar, ahli waris mengganti. Nah, gitu kan. Nah, jadi sistem hukum kita sudah mengarahkannya ke sana. Begitu kita bilang, wah itu nggak bisa, kata Ustadz nggak boleh itu, harus pakai wasiat wajibah. Ini belum ada belum ada cop-copannya gitu loh, mau ngecopin kemana kan masih bingung gitu. Maka memang mengubah hukum itu tidak bisa dengan hanya 1-2 pihak, harus secara sistemik juga pada dasarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau semua pihak sudah mengerti dan memahami itu bisa dijalankan. Ya artinya
baik hakimnya ataupun notarisnya ataupun semua pihaknya itu memang sudah mengerti dan paham, oh harus ada wasiat wajibah ya sudah silakan dilaksanakan gitu. Tapi seingat saya ya emang agak sulit untuk diterapkan oleh satu pihak saja. Paling tidak harus beberapa pihak dan kemudian menyepakati ada istilah wasiat wajibah gitu. Masalah wasiat maksimal tidak boleh lebih dari sepertiga. Memang kalau dalam hukum Islam itu kan asal muasalnya begini. Seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kaya raya karena dia termasuk orang yang berhasil menaklukkan benteng Qadisiyah dalam perang Qadisiyah yang 3 hari itu. Dan sebagai komandan dia dapat fee besar, 1/5 dari harta rampasan perang itu, gede banget. Tapi dia tidak rela kalau nanti anaknya hidup kaya raya dari warisannya. Dia lebih suka anaknya hidup miskin saja gitu. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, harta saya ini mau saya wakafkan saja. Nanti kalau saya sudah meninggal, semuanya 100% saya wakafkan ke Baitul Mal. Anak saya biarinlah begitu aja hidupnya, nggak usah dikasih harta yang banyak. Kata Nabi, nggak boleh. Kamu meninggalkan ahli waris yang dalam keadaan miskin itu lebih besar dosanya gitu daripada kamu tinggalkan dalam keadaan berkecukupan. Jadi tetap kasih gitu. Kata Sa'ad, ya udahlah kalau gitu saya bagi separuh untuk warisan anak-anak saya, separuh untuk saya wasiatkan Baitul Mal. Kata Nabi, nggak bisa, anakmu butuh harta lebih banyak lagi gitu. Terus berapa ya Rasul? Gimana kalau 1/3? 1/3 buat wasiat, 2/3 buat para ahli waris. Kata Nabi, ya 1/3. Ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 kamu wasiatkan buat Baitul Mal itu sudah banyak hartamu. Kamu bisa masuk surga dengan itu aja udah. Gitu. Sementara anak-anakmu ini harus kamu perhatikan. Jadi ya 1/3 lah. Itu maksudnya buat ahli waris 2/3. Buat yang bukan ahli waris maksimal cuma 1/3 gitu. Itu dalam hukum Islam. Maka tidak boleh mewasiatkan sesuatu yang melebihi dari 1/3 total hartanya dari pihak pewaris, orang yang memberi warisan. Kita sepakat dulu Pak ya. Istilahnya pewaris itu adalah orang yang punya harta, meninggal hartanya dibagi-bagi, bukan yang menerima. Kalau yang menerima itu bukan pewaris, ahli waris. Oke ya, kita sepakat. Takutnya salah nih Pak, sebab ada terjemahan hadis yang keliru. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi katanya. Kalau ulama itu pewaris Nabi, berarti dia mewariskan sesuatu kepada Nabi. Itu terjemahannya nggak baku. Yang benar ulama itu ahli waris Nabi, menerima warisan dari Nabi. Nah, pewarisnya tidak boleh berwasiat kepada selain ahli waris itu ya, melebihi 1/3. Gitu aslinya dalam syariat Islam. Nah, KHI boleh asalkan atas persetujuan dari para calon ahli warisnya sendiri. Pertanyaannya, cara mengetahuinya mereka setuju gimana? Pasti waktu meninggalnya, mungkin waktu dibagi pada wasiat, terus kayak bilang, saya nggak dapat, udahlah nggak apa-apa, kita setuju. Oh iya. Kalau ahli waris kan maksudnya kalau wasiat itu kan kita kan nggak tahu, sifatnya kan rahasia, ahli waris itu nggak tahu. Betul. Iya. Iya. Jadi begini, sebenarnya kalau mau yang lebih agak selamat Pak, itu finalnya silahkan begitu. Tapi prosesnya nggak bisa langsung di bypass, nggak bisa langsung, udah deh saya lepaskan hak saya, nggak. Sebab begini Pak, kalau belum megang duitnya, itu iya deh gitu loh. Nah,